Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian pasti sepakat dong jika rumah kita adalah tempat yang paling aman dan terlindungi. Tapi gimana kalau kenyataannya justru sebaliknya? Rumah yang seharusnya jadi tempat berlindung dan aman malah jadi saksi sunyi untuk sebuah kebusukan. Bahkan sebuah kematian yang nggak seharusnya terjadi. Seperti yang dialami seorang polisi muda bernama Brigadir Esko yang dihabisi oleh istrinya sendiri yang juga seorang anggota polisi dan dibantu anggota keluarga lainnya. Ini nyaris gak masuk akal sih menurut gue. Seorang istri tega membunuh suaminya sendiri dan keluarganya bisa kompak membantu eksekusi. Gila sih ini. Yuk kita mulai ceritanya di Pena Kecil Official. Guys, kasus kematian Brigadir Esko belakangan ini menjadi sorotan publik. Gak cuma di media sosial, tapi di warung kopi, di pasar-pasar, bahkan di pangkalan abang-abang ojek, pada rame ngebahas kasus tragis yang menimpa Brigadir Esko. Seorang polisi muda ini ditemukan tewas dengan kondisi terlilit pali di Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, pada hari Minggu tanggal 24 Agustus kemarin. Jasad Brigadir Esko pertama kali ditemukan oleh Haji Saihun, yaitu ayah mertuanya sendiri, bapak kandung Bribtu Rizka Sintiani. Menurut Saihun, mertua Brigadir Esko, kita panggil aja Saihun ya, sehari sebelum dia menemukan menantunya tewas, Saihun kehilangan seekor ayamnya guys. Sayang dong kalau ayam itu hilang. Nah, saat itu, Saihun sedang mencari ayamnya yang hilang. Pas dia lagi celingak-celinguk dari kejauhan, dia melihat seutas tali menjuntai di sebatang pohon. Karena penasaran, disamperinlah tali itu. Tapi semakin dia mendekat, Saihun semakin mencium bau amis dan bau busuk. Awalnya dia pikir ada bangkai binatang atau apalah. Tapi pas deketin ternyata ada sosok mayat tergantung. Dan yang lebih bikin kaget ternyata itu jasad Brigadir Esko yang terikat tali. Awalnya saya nyari ayam. Ayam ini sudah hilang 1 hari. Saat saya cari ayam ini dan saya lihat tali dari jarak jauh, saya penasaran. Firasat saya mungkin ada bangkai. Tahu-tahu bau amis-amis semakin mendekat dan saya temukan Brigadir Esko. Brigadir Esko ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya membengkak, wajahnya rusak, dan leher terjerat tali. Mengetahui hal itu, Saihun bergegas memanggil warga dan kepala dusun setempat. Dia nggak percaya kalau Brigadir Esko yang dikenal baik itu harus meninggal dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Oke, kita mundur dulu sebelum Brigadir Esko dieksekusi guys. Kita kenalin dulu ya, siapa sih si korban ini? Nama lengkapnya Esko Fascarelli. Dia ini adalah salah satu anggota Polsek di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mata teman kerja dan tetangga, Brigadir Esko bukan tipe yang banyak gaya. Dia datang ke pos jaga setiap hari, kerja rutin, selesai tugas ya pulang ke rumah setiap harinya, dan punya istri yang juga anggota Polri, yaitu Bribtu Rizka Sintiani, seorang poluan yang bertugas di bagian humas di Polres Lombok Barat. Bagi kebanyakan orang di kampung, suami istri yang keduanya anggota Polri terkesan masa depan sudah pasti cerah. Namun faktanya nggak demikian juga kali. Rumah tangga pasangan muda yang terlihat harmonis ini ternyata menyimpan bara di dalamnya. Masalah ekonomi keluarga bikin keduanya sering terlibat cekcok mulut. Iya, setiap keluarga pasti punya masalahnya masing-masing sih guys. Tapi ternyata belakangan terkuak fakta jika Brigadir Esko memiliki banyak utang hingga ratusan juta tanpa sepengetahuan istrinya. Fakta itu diungkap oleh teman Brigadir Esko kepada Bribtu Rizka. Dan parahnya lagi, utang itu nggak hanya kepada 1 atau 2 orang, tapi juga di warung-warung dan di toko-toko. Anehnya, Bribtu Rizka terlihat cuek dan nggak bereaksi apa-apa saat mendengar kabar dari salah satu temannya jika Brigadir Esko memiliki banyak utang. Kakek Brigadir Esko bernama Acim mengungkapkan, seminggu sebelum Brigadir Esko meninggal, Bribtu Rizka sempat menelpon pihak bank. Menurut Acim, Bribtu Rizka menanyakan prosedur pelunasan utang jika suaminya meninggal dunia, dan pihak bank menyatakan utang dianggap lunas jika suami meninggal.
Menurut informasi yang beredar, jumlah utang Brigadir Esko mencapai 390 juta rupiah. Wow, itu utang yang gede banget sih guys. Nah, di sini kita mulai masuk ke titik hilangnya Brigadir Esko. Brigadir Esko dinyatakan menghilang pada tanggal 19 Agustus 2025. Pihak keluarga sudah mencari dan menanyakan kepada rekan-rekannya, namun gak diketahui juga keberadaannya. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Agustus ia ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya dengan leher terikat tali di pohon di Dusun Niur, Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar. Seperti yang udah gue ceritain di awal. Jasad Brigadir Esko ditemukan oleh mertuanya sendiri, yaitu ayah Bribtu Rizka. Dari kronologi dan visual penemuan korban, awalnya diduga ia sengaja mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara diri. Tetapi, hasil visum menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Terdapat luka parah di belakang kepala akibat hantaman benda tumpul, serta bekas sayatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, Brigadir Esko dipastikan bukan meninggal karena bunuh diri, tetapi sengaja dibunuh di rumah sebelum dibawa ke kebun belakang rumahnya. Polda NTB terus melakukan penyelidikan terkait temuan jasad Brigadir Esko, hingga menemukan fakta bahwa korban dibunuh oleh istrinya sendiri, yaitu Bribtu Rizka Sintiani. Sebelum ketahuan melakukan pembunuhan, Bribtu Rizka sempat membuat sandiwara yang hampir berhasil menipu banyak orang. Aktingnya cukup bagus, seperti figuran atau ekstra yang lagi casting. Mampu meragakan perannya tapi kelihatan kaku gitu. Bribtu Rizka beberapa kali terlihat pingsan saat jasad suaminya ditemukan. Bahkan ia pura-pura ke dukun menanyakan keberadaan suaminya saat masih belum ditemukan. Ya elah mbak, nyari orang hilang kok ke dukun. Polisi kok percaya dukun? Pantesan hukum rusak, mental dan moral polisinya aja kayak gitu. Tapi ini oknum guys ya, oknum polisi. Rupanya sang ibu mertua atau ibu kandung Brigadir Esko sempat curiga dengan gelagat Bribtu Rizka setelah Brigadir Esko meninggal dunia. Gelagat Rizka yang mengaku mencari Brigadir Esko ke dukun itu dicurigai oleh keluarga korban. Apalagi, menurut keluarga, Bribtu Rizka hanya datang sekali saat pemakaman suaminya. Ia nggak pernah hadir pada acara tahlilan yang digelar oleh keluarga Brigadir Esko. Sementara itu, ayah Brigadir Esko yakin jika pembunuhan terhadap anaknya mustahil dilakukan oleh Bribka Rizka seorang diri. Dan dia menduga adanya orang terdekat Bribtu Rizka yang ikut terlibat. Ya, logikanya gini guys, sekuat-kuatnya mental dan tenaga perempuan, gue rasa mustahil mampu melakukan tindakan sekeji itu. Dan gimana caranya dia mampu membawa jasad suaminya dari rumah ke belakang kebun? Bener gak sih? Nah, Bribtu Rizka akhirnya diringkus pada tanggal 20 September 2025 setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti sah. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya tali nilon biru, pakaian, sandal, jam tangan, dan 2 ponsel. Pada tanggal 29 September 2025, polisi menggelar rekonstruksi guna mengungkap motif dan kronologi kasus ini. Rekonstruksi tersebut dilakukan di rumah korban dengan memperagakan sekitar 50 adegan. Namun Bribtu Rizka menolak untuk memperagakan sejumlah adegan krusial, termasuk adegan saat jasad Brigadir Esko dibuang ke kebun. Sehingga adegan-adegan tersebut digantikan oleh pemeran pengganti. Dari rekonstruksi itulah akhirnya terungkap bahwa selain Bribtu Rizka, ternyata pembunuhan ini juga melibatkan 4 tersangka baru yang merupakan kerabat dan sahabatnya, termasuk ayah dan ibu Bribtu Rizka. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa jasad Esko sempat dibopong oleh 2 orang gak dikenal sebelum dibuang ke kebun belakang rumahnya. Keempat tersangka baru merupakan orang dekat Bribtu Rizka, yaitu ibu, ayah, dan adiknya, serta seorang teman dekat. Secara rinci, nama keempat tersangka baru itu adalah Sayun, Nuraini, Dani, dan Pauzi.
Kok bisa ya satu keluarga kompak melakukan tindak kriminal gitu ya? Nah, keempat tersangka lain ini disinyalir turut membantu merekayasa kasus kematian Brigadir Esko dengan membuatnya seolah-olah sebagai kasus bunuh diri. Karena tubuh Esko ditemukan terikat tali di belakang rumahnya. 4 orang tersebut membantu Rizka untuk menyembunyikan peristiwa yang menyebabkan Esko meninggal dunia. Pada tanggal 15 Oktober 2025, keempat tersangka dilakukan penangkapan di Polres Lombok Barat setelah dilakukan pemeriksaan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 340 KUHP junto pasal 55 atau pasal 56 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 221 KUHP. Dan akhirnya guys, kasus yang sempat bikin geger satu Indonesia ini pun pelan-pelan mulai menemukan titik terang. Fakta demi fakta yang awalnya tersembunyi di balik drama dan air mata, akhirnya kebuka juga satu persatu. Siapa sangka, sosok istri yang selama ini terlihat lembut dan penuh cinta, ternyata menyimpan bara dendam, amarah, dan ancaman yang mematikan. Kasus ini bukan cuma soal cinta yang berubah jadi benci, tapi juga soal bagaimana ketidakmampuan sebuah keluarga menyelesaikan suatu masalah bersama, sehingga ego diri masing-masing bisa menutup hati manusia sampai tega menghancurkan masa depan keluarga. Dari sini kita bisa belajar satu hal penting. Kadang musuh terbesar bukan orang lain, tapi orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Terima kasih udah menonton guys. Kalau kalian suka dengan kisah-kisah nyata dan sejarah, jangan lupa like, subscribe Pena Kecil Official, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus bisa mengikuti kisah dan kronologi kasus kriminal lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang bisa bikin seseorang tega ngelakuin hal sekeji ini ke pasangannya sendiri? Karena di sini kita nggak cuma bercerita, tapi juga membuka mata lewat kisah nyata yang kadang lebih kelam dari film horor. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga hati, jaga pikiran, dan jangan lupa jaga rumah kalian. Karena nggak semua rumah benar-benar aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.